Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji, izin memperkenalkan diri, nama saya Lucy Anggraini. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan tahap 1 tahun 2025 di LPTK Universitas Veteran Bangun Nusantara Sukoharjo dengan NIM 2413515178. Saat ini saya mengajar di SMP Negeri 1 Bunga Mayang. Dan hari ini saya akan melaksanakan praktik pembelajaran terhadap penilaian uji kinerja dengan model pembelajaran based learning pada materi bilangan bulat kelas 7 di SMP Negeri 1 Bunga Mayang. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, selamat pagi anak-anak. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Oke, sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Mohon ketua kelas untuk dapat memimpin doa. Silakan Ibnu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, marilah kita sama-sama menyanyikan salah satu lagu wajib yang berjudul Satu Nusa Satu Bangsa. Silakan kepada Cika untuk dapat menjadi dirijen. Semuanya berdiri. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa kita. Tanah air pasti jaya untuk selama-lamanya. Indonesia pusaka, Indonesia tercinta, nusa bangsa dan bahasa kita bela bersama. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Oke, sebelum Ibu cek kehadiran kalian hari ini, yang piket udah dibersihin belum kelasnya? Udah, oke, udah rapi ya. Ada sampah-sampah nggak di meja? Nggak ada. Kerapian bajunya udah dimasukin belum? Coba lihat Alpin. Oke, Ian. Oke. Oke, hari ini siapa yang nggak hadir? Ada nggak? Ada, Bu. Siapa? Sofyan. Kemana Sofyan? Sakit. Kita doakan ya, semoga Sofyan cepat sembuh ya, biar bisa kembali untuk mengikuti kegiatan pembelajaran seperti biasanya. Ibu absen dulu ya. Adriansyah hadir. Oke. Afifah, Alvin. Sebelum kita masuk materi hari ini, Ibu mau mengingatkan kalian waktu dulu ya, di SD. SD kan, melewati SD? Ya, waktu di SD, kalian pasti sudah belajar yang namanya bilangan cacah dan bilangan
asli. Sekarang Ibu mau tanya, bilangan cacah itu apa sih? Ada yang tahu? Rafael, apa? Oke, beri tepuk tangan. Benar ya? Jadi bilangan cacah itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian kalau bilangan asli, ada yang tahu? Nuria? Siapa? Oh, Cika. Apa? Bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Oke, beri tepuk tangan buat Cika. Ya. Jadi bilangan asli itu adalah bilangan yang dimulai dari angka 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Jadi masih ingat ya? Oke, selanjutnya nih ada pertanyaan. Apakah kalian pernah menghitung langkah saat kalian pergi ke sekolah? Pernah nggak kalian menghitung langkah? Enggak ya? Oh, naik motor ya kalian ya? Nah, kalau gitu pernah nggak kalian mengukur jarak dari rumah ke sekolah itu berapa kilometernya? Belum pernah. Nah, besok dicoba ya berapa kira-kira. Ya, kemudian itu adalah materi yang akan kita bahas pada hari ini. Bilangan apa yang dipakai buat menghitung jarak ataupun langkah dari rumah ke sekolah? Nah, kita akan bahas pada hari ini. Ya, hari ini kita akan membahas tentang yang namanya bilangan bulat, yaitu membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Apa sih tujuannya? Tujuannya kita mempelajari bilangan bulat itu yang pertama yaitu dapat memahami hubungan antara bilangan bulat positif, negatif, dan memodelkannya pada garis bilangan. Kemudian yang kedua, ya kita dapat mengetahui, membandingkan, dan mengurutkan bilangan bulat dan meletakkannya pada garis bilangan. Kemudian yang ketiga, bisa menerapkan konsep bilangan bulat pada penyelesaian masalah dalam kehidupan sehari-hari. Kok bisa Bu sehari-hari? Iya, karena bilangan bulat itu sangat bermanfaat kalau kalian tahu. Apa coba manfaat kita mempelajari bilangan bulat? Ada yang tahu nggak? Punya kulkas nggak di rumah? Punya. Kulkas itu suhunya dingin apa panas? Dingin. Nah, kita bisa mengetahui yang pertama yaitu tentang suhu ya. Suhu. Kemudian yang kedua, nanti kita bisa mengetahui, kalian nabung nggak di rumah? Nabung. Nah, duit tabungan itu tuh bilangan apa ya? Jadi kita bisa mengetahui cara mengelola uang jajan. Jadi jangan dihabisin semua ditabung. Nanti waktu semester kelas 3 kalian lulus bisa buat mendaftar sekolah. Nah, itu manfaat dari beberapa kegunaan bilangan bulat. Kelihatan nggak gambarnya? Kelihatan. Nah, coba sih amati, itu ada gambar apa? Gunung. Ya, yang pertama namanya gunung apa? Gunung Jayawijaya. Yang kedua namanya gunung apa? Apa sih maksud dari kedua gambar gunung Jayawijaya dan gunung Gede? Sebelumnya kalian tahu nggak tempatnya gunung Jayawijaya itu di mana? Di daerah mana? Nggak tahu? Gunung Jayawijaya itu letaknya di Provinsi Papua. Kemudian kalau Gunung Gede, ada yang pernah ke sana? Belum. Gunung Gede itu letaknya di Jawa Barat, ya. Nah, dari kedua gambar ini kemudian ada termometer atau pengukur suhu ya. Berarti apa maksudnya dari dua gambar ini? Apa yang kalian ketahui? Perbedaan suhu. Iya benar, perbedaan suhu dari kedua gunung ini, ya. Yang pertama, Gunung Jayawijaya. Ini menunjukkan suhunya berapa derajat? Coba dilihat. 25 derajat di bawah titik 0. Kemudian kalau Gunung Gede, dia di mana? Suhunya berada di mana dia? Coba dilihat. 10 derajat di atas titik 0. Berarti maksudnya apa? Gunung Wijaya 25 derajat di bawah titik 0. Suhunya apa berarti? Panas atau dingin? Kalau di bawah titik 0.
Dingin, iya benar. Jadi kalau suhunya di bawah titik 0 itu daerahnya dingin atau berada di Gunung Wijaya. Wijaya ini suasananya dingin. Kemudian kalau di Gunung Gede panas ya atau hangat ya. Nah, dilihat jika di Gunung Jaya Wijaya suhunya 25 derajat Celcius di bawah titik beku 0 derajat Celcius, apa yang kalian rasakan? Dingin. Kemudian, jika kalian pergi nih liburan ke Gunung Gede dengan suhu 10 derajat Celcius sampai 35 derajat Celcius di atas titik beku, apakah sama dengan yang kalian rasakan saat berada di Gunung Jaya Wijaya? Sama nggak? Beda. Rasanya apa kalau di Gunung Gede? Panas. Nah, itu dia tadi manfaat dari kita mempelajari bilangan bulat. Kita bisa mengetahui perubahan suhu. Paham? Sebelum kita lanjut ya ke materi selanjutnya, biar lebih fokus dan lebih semangat, kita ice breaking dulu ya. Bisa? Oke ya, tangannya di atas meja. Nah, oke. Kemudian kita kalau misalnya ibu bilang tepuk 1, yes gitu ya. Tepuk 2, siap. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, konsentrasi. Tepuk 5, siap belajar. Oke, bisa? Nah, kompak ya. Oke, 1, 2, 3. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Lagi ya. Tepuk 2. Selanjutnya, nah ini kita masuk ke materi yaitu tentang bilangan bulat. Bukan bilangannya bulat, bukan ya. Apa bilangan bulat? Ada yang tahu nggak sebelum ibu menjelaskan? Bilangan apa? Ayo Rani. Bilangan bulat. Rafael, Fahri, ya apa? Bilangan positif dan negatif. Ada yang kurang nggak? Bilangan yang terdiri dari bilangan positif 0 dan juga bilangan negatif. Coba Alpin ulangi, bilangan positif apa? Bilangan yang terdiri dari bilangan positif, dan bilangan negatif. Oke, beri tepuk tangan. Contohnya bilangan bulat. Ada yang bisa kasih contoh? Apa? Contohnya dari bilangan bulat? 1. Kemudian bilangan bulat lagi contohnya? 0. Nah, itu merupakan semuanya adalah bilangan bulat positif, bilangan bulat negatif, dan juga 0. Nah, ini bisa nanti kita selesaikan dengan menggunakan yang namanya garis bilangan. Perhatikan di sini. Ini adalah contoh dari garis bilangan ya. Yang pertama yang di tengah-tengah ini adalah angka 0. Oke. Kemudian di sini ada yang sebelah kanan, kita sepakati ini merupakan bilangan positif terletak di sebelah kanan 0. Kemudian yang negatif terletak di sebelah kiri 0. Oke, bisa dipahami? Yang sebelah kanan ini namanya bilangan apa? Positif. Yang di sebelah kiri namanya bilangan apa? Negatif. Oke, bisa ya. Nah, maksudnya apa? Nah, di sini ketika kita mau membandingkan dua bilangan bulat, itu harus mengerti aturan dari konsep bilangan bulat. Dari garis bilangan tadi. Biar kita bisa menyelesaikan. Bagaimana? Yang pertama yang harus kalian ingat. Bilangan bulat positif, ya, semakin ke kanan, itu semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin besar. Atau semakin ke kanan maka nilainya semakin besar. Ingat-ingat,
aturan dari bilangan positif itu semakin besar angkanya, besar nilainya, itu maka semakin besar juga nilainya. Kemudian yang kedua, nah contohnya dulu, 5,3 ya. Berarti 5 sama 3 besar mana? Benar, besar 5. Benar ya? Anda membandingkan itu ada berapa? Ada yang masih ingat nggak? Oke, yang pertama yaitu tanda yang kebuka ke kiri ya. Kemudian yang kedua kebuka ke kanan. Yang terakhir sama Yang ini artinya apa? Simbolnya besar. Kalau yang masih belum paham, kita coba garisin gini. Ini menunjukkan huruf B, maka artinya besar. Kemudian kalau kita garis gini, kecil, maka dia artinya simbol kecil. Berarti yang 5,3 ini yang pakai besar kecil apa sama dengan besar? Oke, yang pertama. Yang kedua ada 2,4. Ada yang bisa jawab? Berapa, Rani? Kecil, karena di sini 2 sama 4 itu nilainya besar 4. Nah, itu aturan yang pertama, yaitu bilangan bulat positif. Oke, lanjut. Konsep yang kedua itu bilangan bulat negatif. Dilihat, semakin besar bilangannya, maka nilainya semakin kecil. Berarti semakin ke kiri ya, atau bilangan negatif tadi, maka nilainya semakin kecil. Contohnya, di sini ada -1 ya. -1 berarti berada di sini ya. -1, -2, -3, -1 dengan berapa itu? 3. Tandanya apa nih? Besar apa kecil? Besar. Kenapa kok dia besar? Kenapa? Why? Karena -1 itu lebih besar daripada -3. Kan kalau arahnya kan jadinya ke sini, ke kanan. Kalau arahnya ke kanan, maka nilainya semakin besar. Kalau arahnya dia balik ya, balik ke kiri, maka nilainya semakin kecil. Gitu, bisa dipahami ya? Ada yang mau ditanyain nggak sampai sini? Nggak ada, paham? Belum? Coba Fahri. Ibu tanya ya. 0 sama 1 ya, berarti 0,1. Berarti tandanya apa? Ayo apa? Kurang dari, lebih dari, apa sama dengan? Lebih besar. Bener gak? Fahri, lebih besar. Coba diperhatikan dari garis bilangan ini. 0 sama 1 duluan mana? 0. Tadi kalau semakin ke kanan maka nilainya semakin besar ya. Berarti tandanya apa? Ada yang tahu? 0 sama 1? Kecil ya. 0 sama 1? Yang kecil 0. Karena kan 0 sama 1, yang 0 letaknya sebelah kiri, yang 1 letaknya sebelah kanan. Nah, sekarang coba perhatikan contoh soal berikut. Ada yang bisa menjawab? Apa? Dari, yuk. Ya, dari yang terkecil. Berarti -20, terus -1, kemudian 0,23. Oke, kita cek. Benar apa salah jawabannya, Rani? Benar? Benar. Beri tepuk tangan lagi.
Oke, kita akan belajar bermain game ya. Dilihat nanti di depan ada pertanyaan. Nanti Ibu coba dari kelompok A dulu ya. Ini A, B, dan C. Benar ya yang Ibu bagi kemarin ya? Oke, benar ya. Dari kelompok A dulu, kita mulai ya. Ini ada beberapa soal. Oke, jawabannya yang mana kelompok A? Siapa mau jawab? 17 titik-titik min 20. Oke? Yang lebih besar. Oke. Keempat. Kita cek ya, kita tarik ya. Lebih besar ya? Sorry. Oke, kirim jawaban ya, bener nggak? Oke, bener ya. Lanjut, kelompok B. Nah, kegunaannya yang tadi, yang Ibu sebutin tadi. Yang pertama yaitu bisa mengukur perubahan suhu, bilangan bulat itu. Yang kedua, di sini ada contoh mengukur berat badan. Yang ketiga yaitu mengelola keuangan. Nah, selanjutnya apa kegunaannya? Mengukur panjang. Apa namanya semuanya itu? Termometer, timbangan, uang, dan penggaris. Oke, dah. Ada yang belum paham sampai sini? Nggak ada? Oke, kalau tidak ada, kita langsung bagi LKPD ya, buat dikerjakan kelompok. Nanti di sini silakan kalian isi, ada 3 soal. Sebelumnya kalian isi dulu kelompoknya, kemudian kelas berapa. Dan di sini sudah ada petunjuknya. Nanti kalau misal ada pertanyaan yang belum jelas, silakan tanya ya. Oke. Ini kelompok A. Ini kelompok B, bener ya? Ini kelompok C. Yuk. Waktunya 15 menit ya kurang lebih. Silakan dikerjakan. Jadi satu soal 5 menit. Ditulis nama kelompoknya, kemudian kelasnya. Nah, posisi kedalamannya berapa? Kedalaman laut yang paling tinggi, min 4, benar, min 4. Oke. Terus, yang paling rendah ini, bukan tinggi, coba dihapus. Min 4 kan letaknya di sebelah kiri. Cika benerin. Nah. Ada yang tanyain? Oke. Mana? Nomor berapa? Apa soalnya? Berapa perubahan suhu hari kedua di musim panas? Hari pertama dia berapa? 30. Kemudian naik. Bukan dikurang, naik. Naik ditambah. Iya. Berarti berapa? 36. Iya, dihapus ya. Oke. Udah dibenerin? Oke, udah selesai? Oke. Tunggu ya. Udah selesai? Oke. Udah selesai semua? Kalau sudah selesai, bener nih, yang kelompok A udah selesai belum? Udah, kelompok B? Udah, kelompok C? Udah, oke berarti udah selesai semua ya. Silakan
perwakilan dari per kelompok 2 orang untuk mempresentasikan hasil diskusinya, ya. Ayo, dimulai dari kelompok berapa? C dulu boleh. Kelompok C. Yuk, siapa? Alpin sama siapa? Oke, nanti dituliskan di papan tulis boleh. Ayo maju. Sama Citra boleh. Yuk. Di sini ya, ditulis ya, boleh. Perkenalan dulu. Dari kelompok mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok C akan Mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Udah maju semua ya per kelompoknya? Dah. Ya, ini adalah jawaban dari kelompok-kelompok ya, kelompok A, B, dan C. Kita perhatikan jawabannya alhamdulillah benar ya. Oke, untuk presentasi selanjutnya silahkan lebih kuat lagi ya, suaranya lebih lantang yang laki-laki ya, lebih berani karena ngomong di depan itu memang agak sulit tapi harus tetap belajar ya. Oke, simpulan dari materi hari ini yaitu tentang bilangan bulat membandingkan dan mengurutkan bilangan bulat. Apa tadi yang dimaksud dengan bilangan bulat? Bilangan yang terdiri dari bilangan positif, 0, dan juga bilangan negatif ya. Kemudian contohnya apa? Bilangan positif 0. Kemudian selanjutnya silahkan ini post test waktunya 3 menit dari sekarang ya. Di buku boleh, di kertas juga boleh. Ayo dimulai dari sekarang juga. Soalnya ada di depan di layar. Dibaca, diamati, ditulis jawabannya saja, tidak usah soalnya. Langsung dikumpulkan per kelompoknya ya. Nanti yang ngumpulin Rani kelompok A, B Cika, kemudian C Alpin. Yuk. Nanti post testnya dibagikan pertemuan selanjutnya ya. Oke, bagaimana pembelajaran hari ini? Senang? Senang. Ada yang kesulitan nggak dalam pembelajaran hari ini? Apa itu? Ada nggak pembelajaran yang sulit mengenai bilangan bulat? Nggak ada. Rasanya senang ya. Kemudian ada game latihan interaktif tadi, senang nggak? Senang. Lebih apa? Lebih paham? Lebih paham. Oke, selanjutnya silahkan nanti belajar di rumah ya mengenai pertemuan selanjutnya tentang operasi bilangan bulat pada penjumlahan dan pengurangan. Nanti silahkan dipelajari di rumah. Kalau misalnya mungkin ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan sama ibu di pertemuan selanjutnya. Oke, cukup sekian ya pembelajaran hari ini. Tapi sebelumnya kita doa terlebih dahulu, alat tulisnya dimasukkan ke tas, ya. Kita siap-siap. Ketua kelasnya memimpin doa, Ibnu. Siap. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Innal insana lafi khusri illa ladina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan bagi kalian juga ya. Ibu akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.